Setiap orang yang melakukan maksiat berarti dia menjauhi Allah. Dia melakukan maksiat lagi, maka dia makin jauh dari Allah. Melakukan maksiat dan maksiat, maka dia makin jauh, sampai akhirnya dia tidak merasakan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dia enggak merasakan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dia melakukan dosa, enggak terasa Allah melihat. Enggak ada rasanya Allah itu ada. Saking jauhnya hati itu dari Allah, sehingga hati ini tidak merasakan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah hati ini demikian jauh dari Allah sehingga tak lagi merasakan adanya Allah, lalu muncul kesadaran untuk kembali kepada Allah. Ini yang dinamakan dengan inabah. Ini yang dinamakan dengan taubah. Ini yang dinamakan dengan istighfar. Baik. Penulis berkata, istighfar artinya memohon maghfirah, memohon ampunan. Maghfirah adalah penjagaan diri dari akibat buruk dosa dan penutupan atasnya. Apa itu maghfirah? Apa itu ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ampunan Allah itu adalah penjagaan dari dampak buruk dari dosa. Setiap dosa akan melahirkan dampak buruk. Perlindungan agar dampak buruk ini tidak terjadi, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maghfirah dan istighfar ini pun merupakan penutup dari dosa. Orang-orang yang hidup bertahun-tahun di dalam dosa, sekiranya mereka tidak mau bangkit dengan istighfar dan bertaubat, niscaya mereka berarti tidak menutup dosa. Jadi bagaimana menghentikan dan menutup dosa? Jawabannya taubatlah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar ini melindungi seseorang dari dampak buruk dosa. Dampak buruk dari dosa adalah malapetaka. Dampak buruk dari dosa adalah hukuman-hukuman Allah. Maka dan tidak ada yang melindungi Anda dari dampak buruk dosa, dari bahaya dosa kecuali istighfar. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menghukum orang-orang ini Muhammad sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah pun tidak akan menghukum mereka sementara mereka terus-menerus istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ayat ini, Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka terus-menerus beristighfar. Maka di sini penulis mengatakan istighfar ini adalah benteng. Benteng di mana orang-orang yang telah berdosa berlindung dari hukuman Allah atas dosa-dosa tersebut. Tidak ada dosa yang tidak dihukum. Semua dosa akan melahirkan hukuman. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan subhanallah ini baiknya Allah. Kata Allah, "Wa ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah terjadi malapetaka kecuali karena kejahatan kalian. Wa ya'fu an katsir, malah dosa yang dibiarkan oleh Allah tanpa ada hukumannya masih sangat banyak. Jadi hukuman yang ada dampak dari sedikit dosa kalian. Adapun kebanyakan dosa kalian belum datang hukumannya. Di mana hukumannya? Ditangguhkan oleh Allah di akhirat. Dan tentu hukuman yang ditangguhkan jauh lebih sakit daripada hukuman yang disegerakan. Jadi tidak terjadi malapetaka baik bagi diri kita ataupun bagi masyarakat secara umum kecuali disebabkan karena dosa, dan tidak ada benteng yang bisa melindungi dari keburukan akibat dosa itu kecuali istighfar. Penulis berkata ada banyak tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang istighfar. Di antaranya Allah berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan istighfarlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunan Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.